Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA ya, tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Yang akan Bapak bahas hari ini adalah apa saja organ pernapasan dari tiap kelompok hewan juga manusia dan cara kerjanya seperti apa. Kalau kalian sudah siap, mari perhatikan dengan baik. Bernapas adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, proses menghirupnya itu disebut inspirasi. Sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksidanya atau mengeluarkan nafas ya, itu disebut ekspirasi. Nah, semua makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia, itu jelas melakukan pernapasan ya. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan apa saja organ pernapasan pada tiap kelompok hewan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang pertama yang akan Bapak bahas adalah kelompok mamalia atau hewan menyusui ya. Contohnya banyak di sekitar kita, bisa sapi, atau kambing, atau kucing, atau anjing, dan lain-lain ya. Alat pernapasan utamanya adalah paru-paru. Nah, untuk mamalia yang hidup di air, contohnya paus atau lumba-lumba ya, itu mereka perlu mengambil oksigen yang ada di udara secara berkala. Jadi mereka tidak bisa lama-lama untuk berada di dalam air ya. Secara berkala itu mereka harus naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen yang ada di udara. Seperti itu. Yang kedua adalah kelompok ikan. Contohnya banyak ya, mulai dari yang sering kalian makan di rumah seperti ikan lele atau ikan bandeng seperti itu ya, sampai ikan yang ada di laut lepas, contohnya seperti ikan hiu dan masih banyak lagi. Alat pernapasan utamanya adalah insang. Nah, ikan ini hanya bisa menyerap oksigen yang ada pada air. Oleh karena itu, mereka kalau misalnya ada di udara terbuka nggak bisa bernapas karena tidak bisa menyerap oksigen yang ada pada udara, hanya bisa menyerap oksigen yang ada pada air. Nah, proses bernapasnya pertama air masuk lewat mulut ikan ya. Setelah itu oksigen yang ada pada air diserap oleh pembuluh darah pada insang dan diganti dengan karbon dioksida. Lalu setelah diserap dan diganti dengan karbon dioksida, air yang tadi masuk lewat mulut dikeluarkan lagi lewat insang. Begitu seterusnya berulang-ulang. Selanjutnya adalah kelompok cacing atau vermes ya. Alat pernapasan utama mereka adalah permukaan kulit atau kutikula. Mereka bernapas lewat kulitnya. Nah, mereka ini menyerap udara yang ada di dalam tanah. Lalu ada lagi kelompok amfibi. Kelompok amfibi contohnya apa? Katak. Kalian tahu ya katak ya atau kodok ya. Alat pernapasan utamanya, nah ini menarik. Kelompok amfibi ini kan mereka hidup di dua alam ya. Hidup di air juga hidup di darat. Saat mereka kecil, kita ambil contoh katak ya. Saat katak kecil, saat masih dalam bentuk berudu atau kecebong, itu mereka bernapas dengan insang. Nah, ketika dewasa, katak itu bernapas melalui paru-paru dan dibantu juga dengan kulit. Jadi, alat pernapasannya itu berubah ya, seiring dengan perkembangan si katak seperti itu ya. Waktu kecil pakainya insang, ketika dewasa pakainya paru-paru dan dibantu dengan kulit seperti itu. Selanjutnya ada kelompok reptil atau hewan melata. Contohnya apa? Banyak ya. Cicak, mulai dari yang kecil cicak, lalu tokek juga termasuk ya, kadal, biawak, atau mungkin yang lebih besar buaya, itu termasuk hewan reptil. Alat pernapasan utama mereka adalah paru-paru. Lalu yang selanjutnya ada kelompok aves atau burung ya.
Alat pernapasan burung atau kelompok Aves adalah paru-paru dan pundi-pundi udara, atau sebutan lainnya kantong udara. Jadi mereka punya dua organ pernapasan utama ya, paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini berfungsi untuk membantu pernapasan burung pada saat mereka terbang. Umumnya berjumlah 5 pasang ya, si pundi-pundi udara ini, dan terhubung ke paru-paru. Lalu yang terakhir adalah kelompok serangga. Alat pernapasan utama mereka adalah trakea, atau bisa juga disebut sebagai corong napas ya. Manusia juga mempunyai trakea, tapi sistemnya berbeda dengan serangga. Sebutannya saja yang sama ya. Lalu proses pernapasannya, pertama udara itu masuk lewat organ yang disebut spirakel ya, atau lubang yang ada di sisi tubuh serangga. Lalu setelah itu oksigennya disebarkan melalui trakea atau corong napas tadi. Setelah itu oksigen yang sudah disebarkan tadi itu bertukar dengan karbon dioksida di bagian yang namanya trakeola. Setelah itu karbon dioksidanya kembali lagi ke trakea dan keluar lewat spirakel. Jadi mereka tidak bernapas lewat mulut atau hidung ya, melainkan melalui spirakel namanya. Baik, tadi Bapak sudah bahas organ pernapasan pada hewan. Nah, sekarang Bapak akan coba bahas organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, tenggorokan atau batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, di paru-paru ini juga terdapat beberapa bagian ya. Di antaranya ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, hidung. Ya, di hidung ini terdapat rambut hidung ya, dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara. Jadi bagian-bagian kotor dari udara itu disaringnya oleh rambut hidung dan juga lendir yang ada di hidung. Lalu yang kedua adalah faring, atau nama lainnya adalah tekak ya. Ini terletak di pangkal tenggorokan. Nah, dalam faring ini terdapat bagian yang disebut epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan saat menelan. Jadi ada dua saluran ya di leher kita ini. Pertama disebut tenggorokan, ini saluran yang terhubung ke paru-paru. Dan saluran yang kedua adalah kerongkongan. Ini saluran yang terhubung ke lambung. Nah, maka dari itu kita itu tidak boleh memakan sesuatu atau makan sambil berbicara ya. Kenapa? Karena saat berbicara itu kita juga menghirup dan mengeluarkan udara, bernapas seperti itu. Nah, kalau keduanya dilakukan secara bersamaan, nah nanti si katup epiglotisnya ini tidak bisa mengatur makanan ini jatuhnya kemana. Makanan kan harusnya tersalurkannya kan ke lambung ya, ke kerongkongan. Tapi kalau kita bicara sambil makan, itu bisa jadi nanti makanannya malah masuk ke tenggorokan. Biasanya kalau terjadi seperti itu ya, maka akan terjadi yang namanya tersedak atau batuk gitu ya, atau mungkin bahkan lebih parah dari itu, seperti itu ya. Jadi Bapak harap kalian tidak melakukan hal seperti itu ya. Kalau makan, jangan sambil bercanda atau mengobrol. Lalu terdapat juga jakun ya, yang di dalamnya ada pita suara. Bagian selanjutnya ada laring. Kalau tadi faring, sekarang laring. Ini dia letaknya ada di depannya faring. Nah, laring ini adalah persimpangan antara kerongkongan
dan pangkal tenggorokan. Lalu bagian selanjutnya adalah tenggorokan atau batang tenggorokan, juga disebut sebagai trakea. Trakeanya beda dengan yang di ini ya, dengan yang di serangga beda ya. Nah, trakea ini atau tenggorokan ini itu adalah penghubung antara hidung dan paru-paru. Tenggorokan itu memiliki dua cabang. Ada yang terhubung ke paru-paru sebelah kiri, ada yang terhubung ke paru-paru sebelah kanan. Nah, cabangnya ini disebut bronkus. Adanya di dalam paru-paru. Lalu organ yang terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru ini memiliki beberapa bagian lagi, diantaranya ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bapak akan jelaskan dulu bronkus ya. Bronkus adalah percabangan dari tenggorokan yang terhubung ke paru-paru sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tenggorokan kita itu bercabang ya ke paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Cabangnya itu disebut bronkus. Jadi udara masuk ke paru-paru itu melewati bronkus ini ya. Nah, bronkus ini nanti di dalam paru-parunya itu bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang terhubung ke gelambir paru-paru kiri dan gelambir paru-paru kanan. Jadi tenggorokan bercabang menjadi bronkus, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Nah, lalu yang terakhir adalah alveolus. Alveolus atau disebut juga sebagai gelembung paru-paru. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen dari udara yang kita hirup itu diserapnya di sini dan ditukar dengan karbon dioksida. Lalu kembali lagi keluar. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, terakhir Bapak mau menjelaskan tentang mekanisme atau cara kerja pernapasan pada manusia. Nah, secara umum pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pernapasan dada dan yang kedua adalah pernapasan perut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernapasan dada itu? Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena kerja otot tulang rusuk. Tulang rusuk kita ini kan dilapisi otot-otot ya, sehingga bisa bergerak, bisa mengembang, bisa mengempis gitu ya. Nah, ketika mengembang, coba kalian praktekkan ya, ketika menghirup udara, pasti dadanya mengembang kan, tulang rusuknya mengembang. Nah, ketika mengembang, itu udara masuk ke paru-paru. Nah, lalu ketika mau mengeluarkan nafas, tulang rusuknya mengecil kan, mengempis. Nah, itu yang dimaksud dengan pernapasan dada. Pernapasan yang terjadi karena otot tulang rusuk. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan pernapasan perut? Nah, pernapasan perut ini melibatkan bagian yang namanya diafragma. Diafragma ini adalah sekat yang membagi antara rongga dada dan rongga perut. Jadi kan di bawah dada kita ini kan perut ya. Nah, ada sekat yang membagi dua bagian itu ya. Nah, namanya adalah diafragma. Nah, diafragma ini kalau dia berkontraksi atau mengerut ya, menegang gitu ya, mengerut gitu, jadi kecil, itu akan membuat rongga dadanya jadi mengembang, sehingga udaranya akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ketika diafragmanya itu berrelaksasi atau mengendur ya, jadi kendur. Kalau tadi kan mengerut, sekarang jadi kendur ya. Itu membuat rongga dadanya menjadi kecil, sehingga mengeluarkan paru-paru kita mengeluarkan napas seperti itu. Jadi bukan karena otot tulang rusuk lagi, tapi karena kerja diafragma.
Pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi karena kerja otot diafragma. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau misalnya pernapasan dada terjadi karena otot tulang rusuk, kalau pernapasan perut terjadi karena kerja otot diafragma. Seperti itu. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Bapak harap kalian tidak hanya belajar dari video ini saja, tapi juga belajar dari buku paket dan LKS kalian. Karena di sana juga ada rincian materi yang mungkin tidak bisa disampaikan lewat video ini. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya. Kalian bisa pencet segitiga tanda ke bawah itu supaya bisa lihat deskripsinya. Di sana Bapak tuliskan halaman yang bisa kalian baca untuk memahami materi ini lebih jauh lagi. Seperti itu ya. Jadi mohon dibaca juga buku-bukunya. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya ke Pak Heri atau ke Bu Gebi ya. Sesuai kelasnya masing-masing. Seperti itu. Pembelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.